تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, dari ayat yang melambangkan luasnya rahmat dan pengampunan Allah, dari ayat yang menunjukkan besarnya harapan bagi siapa yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang merupakan pedoman siapa yang ingin istiqamah dan mencapai husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku Maha Pengampun terhadap siapa yang beriman, beramal salih, kemudian dia selalu mendapat hidayah, menjaga dirinya di atas hidayah. Ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya pokok-pokok pijakan di dalam kehidupan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Dari Asmaul Husna nama Al-Ghaffar, yang artinya yang maha mengampuni, Al-Ghafur, yang juga bermakna yang maha mengampuni. Dan ini adalah suatu rahmat yang sangat besar bagi umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Karena itulah dari suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang selalu bertobat, beristighfar dan memohon ampun kepadanya serta mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kaum mukminin, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang apabila dia jatuh di dalam kekejian-kejian, ke dalam dosa-dosa, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terus-menerus dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Karena itulah luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang memohon ampun kepadanya, bertobat kepadanya. Itu adalah ciri kehidupan seorang mukmin, di mana dia selalu memohon pengampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bersamaan dengan itu beliau duduk di satu majelis, kadang beliau membaca Allahumma gfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah saya dan rahmatilah saya, sesungguhnya Engkau Maha mengampuni lagi merahmati. Beliau ucapkan sebanyak 100 kali. Dan beliau berkata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam sehari dan semalam sebanyak 100 kali. Dan di akhir umur beliau, ketika beliau mendekati ajalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaknya engkau bertasbih dan selalu beristighfar kepada Allah. Sungguhnya Allah yang Maha mengampuni. Istighfar, siapa yang selalu berkomitmen dengannya, maka itu adalah alamat seorang yang husnul khatimah, membawa kebaikan di dalam dirinya. Dan ketika ajal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diperlihatkan tempatnya di sorga, kemudian diberikan pilihan kepada beliau, maka beliau berkata, Allahumma gfirli warhamni Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya. Ya Allah, tempatkanlah saya di ar-rafiq al-a'la. Maka istighfar ini adalah hal yang merupakan ciri seorang mukmin yang harusnya menyertainya di dalam kehidupannya. Kemudian dasar pijakan yang kedua dari ayat yang mulia ini, bahwa pengampunan Allah dan taubat dari Allah untuk hambanya itu dipersyaratkan padanya syarat yang agung. Liman taba wa amana wa amila salihan. Bagi siapa yang bertobat, tobat itu mengandung 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubatnya. Syarat yang kedua, dia meninggalkan dosa tersebut. Syarat yang ketiga, dia tidak mengulangi dosa itu lagi untuk selama-lamanya, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Syarat yang keempat, dia menyesali perbuatan dosanya yang telah lalu. Dan syarat yang kelima, dia bertobat pada waktunya, sebelum nyawa sampai ke tenggorokannya atau matahari terbit dari arah barat. Maka ini adalah syarat bagi siapa yang bertobat. Apabila dia penuhi syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan syarat ini, apabila dosa tersebut antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun dosa antara sesama makhluk, dipersyaratkan syarat yang keenam, dia harus meminta maaf, minta dihalalkan dari orang yang dia berbuat dosa kezaliman kepadanya. Kemudian syarat yang kedua dari pengampunan Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yaitu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, dia beramal dengan amalan salih. Kata Ibnu Abbas, dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka ini adalah pokok yang dengannya seorang itu diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berada di atas ihtida, berada di atas hidayah, menjaga dirinya di atas Islam dan sunnah hingga ajal datang menjemputnya. Kemudian pokok yang ketiga dari ayat yang mulia ini yang hendaknya kita pegang di dalam kehidupan, bahwa di dalam ayat terkandung luasnya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya, maka tidak perlu khawatir. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan ini dari ayat-ayat yang menunjukkan luasnya seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Datang dari sebagian ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala dari kalangan sahabat dan selainnya, mereka mengatakan bahwa ini adalah arja ayatin fil Quran, adalah ayat yang paling luas harapan di dalamnya, di dalam Al-Quran.
Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa ayat yang paling luas harapan di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ladzu maghfiratin 'alan nasi 'ala zulmihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha memiliki pengampunan terhadap manusia pada kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa ayat ini dari ayat yang menunjukkan luasnya, yang paling menunjukkan luasnya seorang yang berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harapannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat, yaitu ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahum minni. Wahai Rabbku, sungguhnya mereka menyesatkan banyak dari manusia. Siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya mereka adalah dari golonganku. Dan beliau juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi SAW berkata, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Dan beliau menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk bertanya kepada Nabi SAW, ada apa engkau menangis? Maka Nabi pun mengabarkan ke Jibril sebab dia menangis karena beliau memikirkan umatnya. Maka Jibril menyampaikan ucapan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang lebih tahu. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad dan katakan kepadanya, inna sanurdika bi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah membuat engkau merasa tidak senang terkait dengan umatmu. Dan ini disebut oleh sebagian ulama dari ayat yang paling diharapkan adalah firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabbmu akan memberikan engkau pemberian yang engkau akan ridha dengannya. Karena itulah siapa yang berada di atas jalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, maka pasti dia akan mendapatkan harapan yang sangat besar, masuk di dalam golongan umatnya yang akan dibuat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pemberian Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu selalu gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, buka untuk diri pintu bertobat kepadanya, komitmen di atas petunjuk dan agama. Dan itu adalah jalan yang akan menyebabkan seorang hamba diteguhkan di atas kehidupan dunia ini, dimuliakan di kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dasar penting bagi siapa yang ingin istiqamah di atas Islam, mendapatkan husnul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ihtada." Kemudian dia mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah artinya dia selalu komitmen di atas hidayah, selalu berada di atas petunjuk. Karena itu kata sebagian ahli tafsir, arti dari ayat lazimal Islam hatta yamuta alaihi. Dia komitmen di atas Islam sampai dia meninggal di atas keislaman tersebut. Dan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari ayat istiqamah
ala sunnati wal jamaah, dia istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas jamaah, istiqamah di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang beliau ajarkan, istiqamah di atas jamaah. Apabila kaum muslimin berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, dia tidak keluar darinya, maka ini adalah jalan yang dengannya seorang itu berada di atas petunjuk. Siapa yang berkomitmen dengannya dan wafat di atasnya, maka itu adalah suatu bentuk dari husnul khatimah yang diharapkan kebaikan untuk seorang hamba. Karena itulah perhatikan kandungan dan makna dari ayat ini. Kaidah-kaidah besar yang terdapat di dalamnya, dan kita berada di bulan Sya'ban, mendekati masuknya bulan Ramadan. Hari-hari kehidupan seorang muslim itu dipersilih gantikan untuk dia mengingat, mengambil renungan, menata diri, memperbaiki dirinya, dan selalu menjadi lebih baik di dalam kehidupannya, agar supaya dia menggunakan hidup ini dengan makna yang paling indahnya, hidup di atas muka bumi ini untuk mengumpulkan dari kebaikan-kebaikan. Apabila ajal datang kepadanya di kondisi apapun, di saat apapun, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia diridhai dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya seorang hamba selalu merahmati dirinya dan memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya, sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, dan beliau adalah orang yang paling dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu Allah berfirman kepadanya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan Allah berfirman kepada kita umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'lamu rahimakumullah, inna Allaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad warḍa Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inukum ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in fa'ashghilhu binafsi waj'al kaydahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya aziz. Allahumma idfa'anna al-waba'a wal ghala'a wal zalazila wal mihan wa sa'iral fitan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir Allahumma inna zalamna anfusana wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.